Oke guys, sekarang kita lanjut ke proses selanjutnya. Dan ini adalah kelapa yang telah diberi eh, penyedap. Dan maaf, saya tidak akan bisa menyebutkan penyedapnya karena itu rahasia. Dan setelah seperti ini, kelapa yang sudah pada wadahnya, tempatnya, kita aduk-aduk. Nah, ini juga sama yang dari tempat dari bambu. Kita lanjut lihat ke tempat cetakannya. Nah, oke, seperti ini cetakannya yang sudah rapi. Dan sekarang kita akan menaruh cetakannya satu persatu di atas loyang. Kita susun rapi supaya nanti pada saat penuangan kelapa yang sudah di open di atas cetakan tidak tumpah kemana-mana. Kita susun satu persatu. Oh iya, sambil kita nunggu kita nyusun cetakan di atas loyang, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share, dan bunyikan tanda lonceng untuk dapatkan notifikasi dari channel ini. Mari kita sama-sama bangun channel makanan jadul rasa mantul Indragasari. Nah, setelah semuanya tersusun dengan rapi, baik, masih disusun, belum semuanya, karena memang membutuhkan cukup energi untuk menyusun ini. Butuh kesabaran ya, bukan cukup energi, tapi butuh kesabaran untuk menyusun cetakan-cetakan sagon di atas loyang ini. Karena pasti setiap produsen sagon itu dia punya cara tersendiri untuk ataupun dalam pembuatannya. Kalau di yang lain itu si kelapanya kalau kata orang Sunda disangrai ya. Nah, ini yang sudah rapi, cetakannya sudah rapi, sudah bagus, sudah tersusun. Tapi kalau dibuat di saya, si kelapanya itu tidak disangrai tapi di open dengan 2 kali pengopenan atau 2 kali masuk ke open. Yang pertama pengeringan dari sisa-sisa air, yang kedua pematangan sebelum dia dicetak ke dalam loyang-loyang ini. Nah, ini loyangnya, ini cetakannya yang gak terlalu banyak loyangnya, cuma ya cukup lah untuk memenuhi pesanan khususnya di wilayah ini. Ya, ini cetakannya. Dan rasanya pun saya jamin tidak akan mengecewakan. Walaupun kuenya jadul, rasanya mantul. Nah, ini kelapa yang sebelum masuk ke open, kelapa yang tadi di tempat yang kecil itu kita masukkan ke loyang yang besar seperti ini. Sebelum dia masuk ke open, dia masuk dulu ke loyang yang besar ini. Dia masuk ke loyang ini dengan sedikit diayak ya, nggak diayak, jadi supaya rata gitu, diratakan di atas loyang. Jadi biar nggak menggumpal satu sama lainnya. Ini yang sudah siap masuk ke open, sudah oke. Tinggal kita masukkan ke open. Nah, ini open yang paling bawah itu untuk pengeringan dari air, dan yang atas itu untuk pematangan sebelum masuk ke dalam cetakan.
Jadi si kelapa yang tadi kita tidak pakai sangrai atau ini, tapi kita pakai oven. Setelah itu dia masuk ke dalam cetakan ini, si kelapa yang dari pematangan itu di bawah pengiringan tahap 1, yang tahap 2 pematangan. Setelah itu dia masuk ke dalam cetakan adonan ini dan selanjutnya dia cetak dan dia masuk lagi ke oven. Masuk lagi ke oven. Kalau habis dari cetakan kebalikannya. Dari atas dulu, dari oven yang atas. Lalu setelah agak setengah matang, masuk lagi ke oven yang paling bawah untuk pematangan.